Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita kepada edisi renungan harian yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini untuk mengawali kita melangkah melanjutkan aktivitas yang boleh kita lakukan untuk satu hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala berkat yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Engkau berikan kami napas kehidupan, sukacita yang baru, dan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu. Sebentar sebelum kami melangkah untuk melanjutkan aktivitas kami datang ke hadapan-Mu untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita, bekal kita untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, Rabu 19 April 2023, diambil dari Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang keempat. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Aiganuk bagas adongdo napau yosa, alai si pauli saluhutna debatado. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau boleh kita perhadapkan firman Tuhan dengan realita kehidupan yang boleh kita lihat atau kita jalani. Ada banyak profesi yang mungkin kita temui di setiap sisi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tentu salah satunya profesi yang mungkin sering kita dengar atau bisa saja kita menjadi pelaku profesi tersebut ialah seorang ahli bangunan. Bapak Ibu Saudara, seorang ahli bangunan akan menggambarkan, memperhitungkan bentuk bangunan di dalam sebuah desain. Gambar itu tentu berupa sketsa yang dibuat, dirancangkan dengan tangan langsung, atau boleh juga dibuat atau dirancang dengan software desain 3 dimensi. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu ahli bangunan ini membuat desainnya, yaitu desain bangunan tentu sangat detail dengan warna yang sesuai dan ukuran-ukuran yang sesuai pula. Seorang ahli bangunan menghitung semua kebutuhan dan biaya sampai proyek pembangunan itu selesai, bahkan mungkin juga termasuk kebutuhan furniturnya pribadi. Ahli bangunan juga bisa sebagai perencana saja, sebagai pelaksana saja, atau bisa juga keduanya sekaligus. Namun yang perlu kita ketahui, ahli bangunan juga membutuhkan para tukang untuk mewujudkan setiap rancangan-rancangan yang telah disiapkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, gambaran tentang ahli bangunan juga tampak di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang boleh kita dengarkan. Dikatakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Nah Bapak Ibu, Allah digambarkan sebagai ahli bangunan yang paling handal. Bahkan dikatakan Allah adalah seorang ahli bangunan dari segala sesuatunya. Bukankah Allah yang menciptakan seisi dunia ini? Tentu kita percaya itu. Ia menciptakan dunia ini dengan segala keindahannya. Ia menciptakan dunia ini dengan keindahan gunung,
bukit, dan hal lainnya. Ia juga menciptakan laut, sungai, dan darat, dan dengan segala jenis macam bunga, segala macam jenis pohon dan buah-buahan serta hal lainnya. Ia juga menciptakan binatang di udara, di laut, dan di darat. Bahkan yang begitu luar biasanya, manusia diciptakannya menurut gambar Allah. Tentu melalui hal ini dan melalui kepercayaan kita, tidak ada yang bisa menandingi bahkan mengalahkan hasil bangunan Allah di alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan hal terbesar yang ada di dalam dunia ini tidak terletak pada manusia atau kita, dengan segala kekuasaan kita, dengan segala harta, pangkat atau jabatan kita dan sebagainya. Kemegahan dan keagungan manusia terletak pada penundukan dirinya di hadapan Allah. Ketertundukan inilah mencakup segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk hidupnya sendiri, diserahkan untuk pekerjaan yang membuat nama Allah dimuliakan di muka bumi ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah ahli bangunan dari segala sesuatunya. Karena itu, mari kita bersama menjadikan Tuhan Allah yang ahli bangunan itu memiliki atau memotori segala kehidupan kita. Mari kita jadikan Allah sebagai sandaran hidup kita, karena kita adalah bagian dari bangunan ciptaan Allah di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, mari kita bersama ciptaan yang lainnya, mari kita hargai dan pelihara mahakarya Allah yang tak tertandingi ini, agar nama Allah semakin dipermuliakan. Mari kita untuk saling menjaga, melestarikan, dan saling tolong menolong dengan segala ciptaan yang diciptakan oleh Allah, agar Tuhan Allah semakin dipermuliakan di dalam setiap kehidupan insan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang datang dari Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 4. Engkau ingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan Allah ialah ahli bangunan segala sesuatu. Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk di dalam dunia ini. Itu Tuhan, bantu kami untuk menyadari siapa kami di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Allah, agar kami boleh semakin memuliakan nama-Mu di dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang dimana kami akan melakukan aktivitas kami untuk satu hari ini. Kiranya Engkau berkati, berikan kami kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami di dalam nama Tuhan dan di dalam keadaan sehat. Bapa di surga, kami serahkan semua kegiatan kami, aktivitas kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami. Kami juga ingat kepada saudara kami, keluarga kami ya Tuhan, yang dimana mungkin pada hari ini tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena kurang sehat atau di dalam keadaan sakit. Tetapi kami percaya Tuhan yang selalu menopang, memberikan kekuatan kepada keluarga kami, agar mereka boleh pulih dari segala penyakit yang diderita mereka. Berkati setiap obat, berkati setiap makanan, agar boleh menjadi
obat untuk tubuh keluarga kami yang di dalam keadaan sakit. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.